Berdasarkan hasil rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang dan seterusnya berdasarkan kaidah fikih dan memperhatikan pendapat para imam-imam majibah dan pendapat para ahli di bidang kesehatan masyarakat serta pandangan dari peserta rapat Komisi Fatwa MUI, memutuskan untuk menetapkan 9 fatwa dan 3 rekomendasi perihal penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Dalam Fatwa MUI, salah satunya 9 fatwa dan 3 rekomendasi. Dalam keterangan pers tersebut, MUI meminta setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpaparnya penyakit. MUI menghimbau orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman. MUI juga menetapkan jika berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah, rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Yang pertama, A, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu, taraweh, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Yang keempat, dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. MUI menambahkan, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Umat Islam dihimbau agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, dan membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu. MUI juga menyatakan masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi penyebaran COVID-19 dan orang yang telah terpapar sesuai kaidah kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menerima kembali orang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Andi Hidayat ingin menyapa dan mendoakan Anda semua, kita semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam beraktivitas dan diberkahi dalam setiap aktivitas kita. Hari-hari ini telah masuk banyak pertanyaan, pesan kepada kami terkait dengan pelaksanaan ibadah dalam kondisi tersebarnya wabah, khususnya terkait dengan COVID-19 atau virus corona. Saya melalui ini ingin menegaskan, khususnya bagi umat Islam, bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan konteks ibadah berjamaah, kita memiliki wakil di Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pandangan dan solusi bagi persoalan keumatan, sehingga tidak setiap orang bisa memberikan fatwa pada situasi-situasi yang dibutuhkan wakil umat untuk memberikan pandangan. Dan dalam hal ini, di tangan saya saat ini telah ada keputusan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setidaknya ada 10 lembar di sini. Yang penting saya ingin sampaikan mesti dibaca dengan detail, teliti, dan dipahami oleh umat sehingga pelaksanaannya bisa sempurna seperti yang disampaikan. Karena kami menduga ada sebagian
informasi ini yang sampai, sebagian tidak sampai, sehingga menyebabkan kegelisahan, kepanikan, ketidaktahuan, bahkan ketidaksempurnaan dalam menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Saya mohon izin untuk bisa berkontribusi menyampaikan fatwa ini sehingga bisa lebih meluas dengan baik, dipahami oleh masyarakat, dan bisa kita amalkan sesuai dengan ketentuan syariat agama kita. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Jadi di sini ada adab atau kaidah-kaidah fatwa yang memang mesti disusun demikian, dan ini sudah standar dari mulai pertimbangan kasusnya seperti apa, mengingat ini terkait dengan dasar hukumnya, baik firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti Anda bisa lihat dasar dalil argumentasinya, karena seorang alim, apalagi kumpulan semuanya menjadi ulama, tentu tidak akan berfatwa sembarangan kecuali mengacu pada dasar hukum. Ini disebutkan di sini dari halaman pertama, dalil-dalilnya, ya, hadis-hadisnya, bahkan ada terjemahannya. Kita bisa akses dan bisa baca bersama sampai disebutkan ke 5 sampai 6 halaman pertama. Ya, 5 halaman masih dalil. Ini fase mengingat sampai di halaman ke-6 memperhatikan. Nah, jadi ada dalil sampai 6 halaman Al-Quran, hadis, kemudian kaidah-kaidah fikih, usul fikih. Nah, jadi tidak boleh sembarangan orang ngasih fatwa, kalau tak tahu kaidah jangan memberikan fatwa. Jadi Al-Quran sumber hukum, hadis sumber hukum. Bagaimana sumber itu menjadi produk hukum? Ada kaidah. Nah, sehingga menjadi produk fikih yang bisa kita amalkan bersama. Ini kaidahnya disebutkan, kemudian memperhatikan pendapat-pendapat ulama. Jadi merujuk sehingga semua keilmuan ini aspeknya punya sanad, bersambung kepada ulama-ulama sebelumnya yang mendekati kepada isyarat-isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting merujuk kepada ulama-ulama untuk mengamalkan hadis Nabi, ya, wa innamal ulama warathatul anbiya, dan ulama itu pewaris Nabi, ya, para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kemudian memperhatikan pendapat para ulama sebelumnya, kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, karena penanganan wabah kekinian itu tidak akan pernah terlepas dari situasi wabah di masa lalu yang pernah terjadi, dan bagaimana penanganan fikihnya, dari situ kemudian dirujuk sampai keluarlah di halaman ke-8 tentang fatwa hukumnya, menetapkan. Saya mohon izin untuk masuk ke dalam langsung fatwanya dan langsung membacakan sehingga kita mengetahui dengan baik. Memutuskan menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Ini penting dibaca secara keseluruhan. Pertama, ketentuan umum. Ya, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, ya, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Jadi fatwa ini terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19. Kedua, ketentuan hukum. Nah, tadi ketentuan umumnya untuk memberikan batasan bahwa fatwa ini dikeluarkan hanya terkait dengan masalah ini saja. Bagaimana ketentuan hukumnya? Tolong perhatikan dengan baik. Di sini ada 9 poin. Ingat betul. Jadi bukan 1-2 yang Anda cuplik lantas Anda sampaikan atau sebarkan atau di broadcast atau memberikan dasar kepada MUI, tapi sebagian saja yang dicuplik. Itu pun penting dipertimbangkan kembali. Saya bacakan satu-satu. 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan, dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama, atau ad-darurat al-khams, ya, ad-daruriyah al-khams. Ini bagian pertama. Jadi meminta kita semua berikhtiar, jaga kesehatan kita, jaga baik-baik kondisi kita. Kalau kita mengambil kepada bagian-bagian sebelum yang disampaikan, jelas sekali ada anjuran langsung dari Nabi, kalau sudah tahu wilayah yang terjangkit jangan masuk ke situ, dari wilayah itu jangan keluar. Ya, ini bagian dari menjaga kehidupan kita, dan nanti turunannya kita akan lihat seperti apa proses yang dimaksudkan. Ad-daruriyatul khams, jadi ada 5
aspek tujuan pokok syariat ya, yang harus kita jaga. Yang pokok pertama adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai kita mencari harta, mencari kehidupan, ya mencari segala hal yang menyenangkan, tapi lupa bahwa ada yang membahayakan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan banyak menafsirkan, kita sudah pahami. Jadi kedua, ini yang paling penting, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Saya ulang, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur. Karena salat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah salat 5 waktu atau rawatib, salat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Jelas poin yang kedua. Jadi kalau memang sudah ada diketahui positif atau bahkan kemungkinan kuat suspek yang diduga sangat kuat terkait dengan corona, maka ini jelas ya, fatwanya sangat jelas, jangan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan ibadah berjamaah, baik Jumat, salat fardu ditunaikan berjamaah di masjid, atau salat-salat sunnah yang ditunaikan dengan sifat berjamaah terbuka. Fatwa ini sangat jelas, mudah dipahami, landasan hukumnya kuat. Bahkan kalau boleh kita memberikan bandingan yang sangat ringan, dalam situasi badai saja, ada hujan lebat, dingin, ya, itu bahkan muadzin mengumandangkan azan dengan satu kalimat membolehkan masyarakat untuk sholat di rumah karena khawatir terkena badai ketika akan ke masjid. Maka bagaimana dengan kondisi orang tertular virus dan bisa menularkan pada orang lain? Atau bahkan dalam konteks lain, ya, orang yang safar saja, perjalanan jauh, dengan keadaan safarnya dia bisa mengganti Jumat dengan zuhur karena kesulitan menunaikannya. Maka bagaimana dengan orang terkena virus yang membahayakan pada dirinya dan bahkan membahayakan orang lain di sekitarnya? Ini sangat mudah dipahami dan tidak perlu banyak ditafsirkan. Jadi kalau memang dampaknya pada wilayah yang sudah terjangkiti, kemudian orangnya diketahui banyak di situ terkena virus juga, maka hukum menunaikan ibadahnya itu bisa diganti dari yang aspek berjamaah di masjid, bahkan Jumat menjadi berjamaah di rumah, atau mungkin Jumat diganti dengan zuhur sesuai dengan fatwa yang disampaikan. Tapi fatwanya belum selesai sampai di sini. Jadi kalau kita mengambil yang kedua ini saja, maka nanti akan banyak ditafsirkan dengan ya, masjidnya ditutup, Jumatnya tidak ditunaikan, ya, baru secara umum. Sedangkan kondisi belum selesai disampaikan. Ya, fatwa nomor 3, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan salat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah salat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jadi kalau poin 2 tadi khusus bagi yang terkena, maka yang poin ketiga A itu menunjuk kepada kita yang tidak terkena, tapi kita tinggal di wilayah yang diduga banyak terjangkit dan menyebar virus corona. Sehingga menjadikan kita khawatir kalau keluar itu bisa terdampak, terkena, dan bahkan berpotensi menularkan pada yang lain. Dan ini pun sangat dipahami. Jadi kalau Anda tinggal di wilayah-wilayah tertentu yang memang informasi dari pemerintah setempat menyampaikan ini sudah darurat, sudah bahaya, diketahui kemudian tersebar, maka hukum fatwa ini berlaku. Ya, dan jangan dipaksakan. Salat di rumah, ya, itu biasa saja. Jadi kalau kita tidak salat di masjid, itu biasa. Ya, dalam kondisi seperti poin nomor 3A ini. Yang tidak boleh itu tidak salat. Itu poin pentingnya. Jadi kalau memang di tempat kita ditemukan situasi, diketahui banyak terjangkit, jangan paksakan situasi datang ke masjid. Ya, bahkan boleh Jumatnya gugur dan diganti dengan zuhur. Dan pahalanya sama dengan ketika kita menunaikan di masjid. Ya, saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan."
Kalau ada seorang yang sakit atau bahkan sedang perjalanan jauh, dia tidak bisa menunaikan ibadah rutin seperti biasanya, maka apa yang dia tunaikan pada saat itu dihukumi sama pahalanya dengan kebiasaan dia semula. Saat sehatnya, saat normalnya. Anda saat safar, kemudian menunaikan yang sempurna jadi qasar. Zuhur 4 jadi 2. Sunnah tidak dikerjakan. Padahal sebelumnya biasa Anda tunaikan. Maka kalaupun Anda kerjakan qasar, sunnah tidak dilakukan, tetap pahala dituliskan sempurna seperti kebiasaan Anda. Anda yang rajin ke masjid, kita yang biasa Jumatan, karena kondisi ini tidak memungkinkan ke masjid, dan tidak kita tunaikan berjamaah di masjid, kita tunaikan di rumah untuk menjaga diri pada aspek yang sangat penting, maka pahalanya pun sama dengan Anda mendatangi tempat ibadah itu. Tapi kalau Anda memaksakan diri sampai tertular atau menularkan pada orang lain, maka bukan hanya berpeluang keliru, tapi berpeluang juga dosa di dalamnya. Fatwanya belum selesai. Pada poin B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah. Tolong disimak baik-baik. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Nah, ini penting dibacakan bagian kedua ini supaya kita mengetahui ya, bahwa fatwanya belum selesai. Jadi kalau di wilayah kita berdasar keterangan dari aparatur setempat, ya pemerintahan setempat menyampaikan di wilayah ini baik, di wilayah ini diduga kuat belum tersebar atau kecil kemungkinannya, maka kita berjamaah seperti biasa. Ini tidak harus menutup tempat ibadah. Jumat berlangsung, ya ibadah 5 waktu berlangsung, dan kehati-hatian tadi kita lakukan, ya kita hindari kontak fisik secara langsung, bersalaman, atau kemudian tadi membawa sejadah sendiri, menggunakan hand sanitizer, ya. Nah, itu kita lakukan. Tapi jangan latah kemudian masjid ditutup, Jumat tidak ada, sehingga seakan-akan sunyi dari ibadah. Nah, hanya mungkin di fatwa ini juga, ini kami mengusulkan. Ya, kami mengusulkan kepada pemerintah di daerah-daerah setempat dengan berkoordinasi dengan pusat, ini mungkin menyampaikan kepada masyarakat transparansi data yang terbuka. Sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat dan mengetahui tempat ini ada suspek, tempat ini aman. Sehingga dengan itu masyarakat mudah untuk bisa menentukan sikap sehingga tidak hadir kepanikan. Nah, saya tidak tahu nih tempat saya aman atau tidak. Nah, karena itu kita aktif untuk bisa bertanya apakah di tempat kita situasinya seperti apa, amankah atau kurangkah atau berbahayakah. Ya, ini ada sebagian tempat yang sudah cukup bagus mengupdate kepada kita ya, situasi perkembangan coronanya, ya saya ambil dan ini menjadi patokan bagi kita untuk bisa mempraktekkan fatwa Majelis MUI ini, Majelis Ulama Indonesia ini. Ya, untuk bisa mempraktekkan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Ya, daerah mana yang berlaku poin 3A, daerah mana berlaku poin 3B. Sambil contoh misalnya ini kita bisa akses bersama tentang penyebaran corona di Jakarta. Ya, ini sudah di-upload jadi informasi terbuka bagi publik. Jadi ada di corona.jakarta.go.id. Nah, ini disebutkan peta sebaran kasus positif COVID-19 DKI Jakarta. Nah, ya. Jadi sampai hari ini ya disebutkan teman-teman sekalian, ini petanya sudah merah semua tuh. Nah, dan dijelaskan. Ya, ke bawahnya dijelaskan kelurahannya di mana, rumah sakit penanganannya di mana, hasil pantauannya sampai tanggal kemarin 18 Maret pukul 18 seperti apa, jumlah kasusnya berapa, positif titik kelurahan bagaimana, yang menunggu hasil, yang positif bisa kita akses. Bahkan Anda tinggal di mana, ini tinggal diklik titik merahnya, tuh, keluar. Kelurahan mana, terjangkit atau tidak, tapi ini kondisinya kita bisa tetapkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia, masuk kondisi yang mana. Kalau sudah merah seperti ini semua, saya kira bisa diusulkan Majelis Ulama setempat di wilayah Jakarta duduk dengan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, lantas memberikan himbauan pada masyarakat sesuai situasi kondisi ini. Ini yang bisa kita lakukan. Dan daerah-daerah lain berkoordinasi ya, dengan pusat, diberikan instruksi yang jelas, dari wilayahnya kemudian memberikan gambaran ke masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan lain kita serahkan ya, pada pengelola
dan pengatur stakeholder di bangsa, di negara, tapi kewaspadaan kita sebagai tanggung jawab bagian dari masyarakat, kita turut aktif untuk bisa mengimplementasikan instruksi dimaksud dengan barangkali menjaga diri kita dan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tadi. Kita bertanya, Anda yang di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Jogja, dari Sabang sampai dengan Merauke, kita ketahui wilayah kita, baru kita terapkan fatwa yang dimaksudkan ini. Dan disinilah pentingnya para ulama juga dilibatkan untuk memberikan pendampingan ke masyarakat. Ya, saya ingin tegaskan situasi sekarang ini berdampak luas ke fikih. Ya, sekarang yang tingkat meninggal tadi disebutkan di Jakarta sudah 15. Nah, bagaimana cara menyolatkannya, cara memandikannya. Bahkan ada beberapa kasus di masyarakat yang masuk rumah sakit, kemudian juga sudah tidak tertampung. Ada lagi yang lebih ekstrim, akan disolatkan, dikuburkan, masyarakat tidak menerima karena takut tertular. Nah, ini saya kira kita, para ulama, para ustadz juga mesti terpanggil untuk membantu, bersinergi, dan memberikan pendampingan ke masyarakat, dan berkoordinasi dengan wilayah pemerintahan dengan baik, sehingga kita terjadi kesatuan, perpaduan, dan sinergi yang baik, satu dengan yang lainnya. Kemudian, saya bacakan fatwanya, ya. Dalam kondisi dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di satu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat. Saya bacakan, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim. Ini nomor 4 ini dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali. Artinya memang sudah mewabah luas, tidak bisa ditangani sama sekali, maka fatwa ini berlaku. Dan ini sudah tidak perlu kita berfatwa lagi. Jadi kalau orang-orang tak paham, sudah diam saja. Ikuti instruksinya, karena ini sudah orang yang pakar yang berbicara. Ya, kadang-kadang kita ini suka aneh. Masalah ekonomi, kita ikut ekonom. Masalah hukum, kita ikut ahli hukum. Ya, masalah untuk bisnis, kita ikut pebisnis. Tapi kalau urusan agama, semua bisa berfatwa. Nah, maka saya tegas ingin menyampaikan, kalau tidak punya ilmu, tak paham, sudah ikuti instruksi yang ada, jangan bikin fatwa masing-masing. Nah, jangan sampai Anda bisa mengatakan misalnya, mohon maaf, ini kan bagian dari ibadah itu wajib kalau wafat sedang dalam keadaan sholat. Wafat itu tidak ada kaitan dengan virus atau yang lain. Kalau sudah tiba ajal ya wafat. Tapi ketentuan syariat mesti kita ikuti. Nabi saja meminta kita untuk menjaga diri. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, menganjurkan sesuatu yang bertentangan. Maka itu sangat hal yang tidak diharapkan. Mohon izin saya meneruskan. 5, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali. Nah ini, tolong catat juga ini. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Nah, jadi kalau di wilayah-wilayah yang diketahui, ya sekali lagi, transparansi data, informasi yang dibuka ke publik, setidaknya menyampaikan, ini wilayah ini terpapar, wilayah ini tidak. Sehingga kita bisa petakan, oh ini yang tidak, yang aman, maka berlaku fatwa yang ini. Ini yang terkendali, tetap Jumatan. Masjid dibuka. Jadi jangan sampai syiar-syiar ibadah itu hilang, tertutup. Nah, jangan dipukul rata fatwa ini bagi semua kondisi yang sekiranya terjadi perbedaan keadaan di dalamnya. 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Nah, ini sudah tidak perlu saya tafsirkan. Tentunya fatwa ini sudah sampai ke pemerintah kita. Negara kemudian bisa mengambil tindakan dan kita mengikuti sesuai dengan arahan fatwa MUI yang dimaksudkan. 7. Pengurusan jenazah. Ya, tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat, sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Saya kira ini sangat jelas, ya, dan ini perlu berkonsultasi juga. Ada ulamanya,
ada bagian medisnya, dan dijelaskan bagaimana saat menyolatkan tidak tertular, saat memandikan tidak tertular, sehingga dengan itu tidak terjadi kepanikan. Dan saat seorang pun dengan izin Allah sesuai ajal meninggal misalnya karena terpapar virus ini, dan kita doakan semoga Allah menerima segala amal baik, menjadikan rahmat, ya, menjadikan syahid sesuai janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi yang paling penting adalah dengan jelas semua itu tidak ada kepanikan. Dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya. 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram. Hukumnya haram, termasuk Anda pun yang menyebarkan informasi fatwa yang sembarangan, ya, yang bahkan tidak terkait dengan kondisi yang dihadapi, itu bisa salah juga. Ya, seharusnya bisa ke masjid, tidak bisa ke masjid. Atau seharusnya tidak harus ke masjid, malah ke masjid. Maka dilihat dengan baik-baik. Dan saya pada poin yang ke-8 ini ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali, terlepas dari sekat-sekat keyakinan dan yang lainnya, mari kita bersinergi untuk mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Ya, Anda yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi harta, atau bahkan bisnis Anda terkait erat dengan kebutuhan masyarakat saat ini buktikan. Waktunya Anda untuk membuktikan diri, berbakti kepada negeri, bangsa, berkhidmat, niatkan sebagai ibadah, tampil Anda. Buat masker yang banyak, sebarkan di masyarakat, CSR Anda gunakan untuk berkhidmat secara sosial, atau bikin harga yang murah. Jangan mencari keuntungan dari situasi yang sulit. Ya, karena untuk apa Anda mendapatkan harta kekayaan yang tinggi di atas penderitaan orang lain? Ya. Kemudian juga yang usaha di bidang disinfektasi, disinfektan, silahkan buat dengan harga pokoknya, sebarkan. Kalau perlu kita bikin bilik-bilik kemudian di sosial di masyarakat sehingga orang bisa diberikan disinfektan, ya, dengan cukup baik, menemukan hand sanitizer di berbagai tempat sehingga kita bisa tekan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita kerjakan, passion yang kita dapati, kita bersinergi. Dan ini bukan saatnya untuk kita saling mencari peluang, ya, mencela, menjatuhkan. Ya, negeri kita perlu persatuan untuk mengatasi wabah ini. Kalau kita memang ingin terbebas, ya, kecuali kalau orang-orang punya kepentingan-kepentingan lain, ya, tentunya Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dengan cara yang paling baik. Terakhir, 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca kunut nazilah di setiap salat fardu, memperbanyak salawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya. Ya, daf'ul bala, khususnya dari wabah COVID-19. Inilah 9 poin yang disampaikan, dan bagian terakhir khususnya bagi kita umat Islam sangat penting kita lakukan. Karena semua solusi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang hebat itu, orang-orang sabar, orang-orang terbaik itu ketika diuji dengan musibah apapun, maka ia kembali kepada Allah untuk meminta solusi. Kita tingkatkan ibadah, amalkan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, amalkan doa-doa yang disampaikan oleh Nabi, dan indahnya dalam Islam, bahkan kita sudah mendapatkan tuntunan lengkap dalam kehidupan, bahkan terkait hal yang belum kita alami di masa-masa selanjutnya. 15 abad yang lalu, Nabi sudah menginfokan akan datang wabah. Sekarang kita tahu situasinya, dan bahkan Nabi ajarkan kalimat-kalimat untuk bisa kita amalkan. Baca zikir pagi, petang, baca doa-doa dalam Al-Quran, yang dengan itu insya Allah terhindar kita dari wabah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir rekomendasi, ya, pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergensi. 2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19 agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. 3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali
orang yang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk. Kemudian ketentuan penutup. 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Dan apa yang saya sampaikan ini menaati, mengikuti himbauan khususnya di poin yang keempat ketentuan penutup, berkontribusi dalam menyebarluaskan fatwa ini sehingga diketahui oleh masyarakat dan bisa kita taati dan jalankan khususnya bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia yang kita cintai ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Rajab 1441 Hijrah, 16 Maret 2020. Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Hasanuddin AF, Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrul Ni'am Saleh MA. Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum ditandatangani Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas MMAG. Dan insya Allah kami mengetahui semua orang-orang ini yang menandatangan seluruhnya kafabel, ulama-ulama yang insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Karena itu dengan hadirnya fatwa ini maka silahkan kita sikapi dengan baik. Saya berharap juga kepada kolega dari kawan-kawan termasuk khususnya di umat Islam, Ustaz, para ulama-ulama di daerah ikut menyebarluaskan ini dengan proporsional, dengan detil, sesuai dengan keadaan daerahnya, sehingga menjadi sikap bagi masyarakat untuk bisa menunaikan ibadah. Dan saya juga menghimbau kepada pemuka-pemuka di agama lain, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, ya, agar sama-sama kita bersinergi, menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada masyarakat juga di bawah binaan dan bimbingannya, agar senantiasa bisa menjaga diri, kesehatan sesuai dengan instruksi yang kita dapati dan bisa menyatukan kita dalam suasana kebangsaan yang utuh, baik, dan semoga Allah membebaskan kita dari wabah COVID-19 ini dan memberikan hikmah-hikmah terbaik kepada kita. Dalam situasi yang sulit akan tampil orang-orang yang hebat, orang-orang yang jelas cintanya kepada bangsa, kepada negara dengan memberikan kontribusi-kontribusi yang positif. Tapi di saat ini pun akan tampak orang-orang yang memang tak peduli, orang-orang yang hanya menumpang kehidupan yang mungkin tidak kita saksikan dalam kehidupan kita. Tapi di atas semua ini, persatuan lebih penting dengan menghindari segala hal yang bisa merusak tatanan kebangsaan kita. Adi Hidayat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat, salat berjamaah mencari fadilah keutamaan, manfaat. Tapi di sana ada mudarat. Mana yang dikedepankan kalau berbenturan antara manfaat dengan mudarat, mafsadat positif dengan negatif? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Ada manfaat, ada mudarat. Menolak mudarat lebih dikedepankan, lebih didahulukan, lebih diutamakan menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Itu dalam Islam. Makanya di Malaysia sekarang masjid tutup. Di Brunei Darussalam tutup. Kuwait azalnya sallu fi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis itu tidak lagi hayya 'alas shalah. Karena hayya 'alas shalah ngajak orang salat ke masjid. Masjid dah tutup. Sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah kamu. Hadis itu dari Abdullah bin Abbas, kata Nabi kalau terjadi wabah supaya tidak tersebar, sallu fi buyutikum, salat kamu di rumah kamu. Al-Azhar Mesir sudah mengeluarkan fatwa. Tadi sahabat-sahabat sudah mengirimkan untuk mencegah penyebaran. Tapi jangan sampai ke masjid tidak, tapi ke mall. Ke masjid tidak, tapi shopping. Ke masjid tidak, tapi puncak macet. Nah, itu tak betul. Makna tidak ke masjid itu memang betul-betul di rumah. Putuskan kontak tangan, kontak. Tapi kontak komunikasi tetap. Kalau ada kawan-kawan jamaah ustadz, jamaah yang membangkitkan spirit, menambah amal,
Tapi kalau di rumah pun hanya menceritakan aib orang yang tak betul, itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Jadi pada hari ini, kesempatan ini tanggal berapa nih? 18 ya. Tanggal 18 Maret dan sudah beberapa hari sejak kita dikasih tahu untuk social distancing, untuk coba tidak berdekatan satu sama lain ya. Teman-teman sekalian, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap yang di tengah-tengah, bersikap wasati ya, bersikap moderat. Artinya kita tidak terlalu ekstrim ke kiri, tidak terlalu ekstrim ke kanan. Misal contoh, Islam ketika memandang pria dan wanita, Islam tidak membela wanita, juga tidak membela pria. Dalam masalah misalnya contoh urusan harta misalnya, Islam tidak menyuruh kita untuk tamak dalam harta, tapi juga tidak menyuruh kita untuk sama sekali tidak memerlukan harta. Islam mengajarkan yang di tengah-tengah. Islam mengajarkan untuk moderat dalam segala hal, termasuk menyikapi isu virus corona ini. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bahwa kita yang namanya stres itu nggak boleh, tapi juga jangan kita untuk memudah-mudahkan atau kita merasa tidak berhati-hati. Yang namanya virus corona, kita juga tidak boleh takut dengan virus corona, karena takut hanya pada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak waspada terhadap penyebarannya ini, karena kita sudah tahu ini adalah virus yang baru yang sangat mudah menular, dan walaupun mungkin mortalitasnya tidak setinggi dengan virus-virus yang lain, tapi ini juga cukup berbahaya, khususnya pada orang-orang yang punya kondisi awal dan khususnya bagi orang-orang yang sudah tua. Nah, karena itulah kita coba untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya di dalam Islam tuh hukum tuh bisa ditelurkan atau bisa dikeluarkan, sehingga kita paham kenapa ada hal-hal seperti ini, seperti pembatasan sholat berjamaah, seperti himbauan untuk sholat di rumah dan seterusnya. Karena bukan Islam yang berubah, tapi kondisinya yang berubah. Jadi gini teman-teman sekalian, menyikapi tentang postingan saya tadi pagi tentang masalah pembatasan sholat berjamaah, kita harus memahami dulu bahwa di dalam Islam itu hukum tidak pernah berubah, dalilnya tidak pernah berubah. Hanya saja hukum fikihnya bisa jadi berubah dalam kondisi-kondisi yang tertentu, dalam keadaan-keadaan yang tertentu, dalam suasana-suasana yang tertentu. Misal, makan minum itu hukumnya boleh, mubah di dalam Islam. Tapi begitu kemudian masuk bulan Ramadan, maka itu menjadi sesuatu yang haram di siang hari dilakukan. Kenapa? Bukan dalilnya yang berubah, tapi kondisi dan situasinya yang berubah, sehingga menjadikan sebagai haram. Contohnya lagi misalnya, perempuan sholat itu wajib, muslimah sholat itu wajib. Tapi begitu mereka masuk ke dalam haid, maka menjadi haram bagi mereka melakukan sholat. Ada yang berkata pada saya, Ustaz, saya pengen banget nih sholat, karena saya menganggap bahwa ketika saya lagi sholat tuh saya taat sama Allah. Nah sekarang saya nggak bisa taat sama Allah karena lagi haid. Gimana caranya, Ustaz? Saya bilang, ya justru kamu harus merasa bahwa ketika kamu nggak sholat itu adalah bentuk daripada ketaatan pada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan seperti itu. Nah itulah di dalam Islam, tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kondisi dan situasinya, sehingga itu menghasilkan keputusan hukum yang berbeda. Bagaimana sih di dalam Islam hukum itu dihasilkan? Dari sini ada fakta tertentu yang dianalisis dulu. Seperti apa faktanya? Setelah itu fakta ini setelah dianalisis disampaikan dengan cara yang paling bagus, yang paling clear. Kemudian baru para ulama mengambil hukum, lalu kemudian mengambil dalil yang paling tepat, yang paling bagus untuk menghukumi fakta tersebut. Contoh misalnya, suatu waktu ada yang nanya kepada Kiai, hukumnya Facebook apa? Kiai nggak bisa menentukan dong, karena dia nggak tahu apa faktanya Facebook itu. Maka dia tanya, Facebook itu apa nak? Maka kemudian santrinya menjelaskan, Facebook itu adalah tempat orang biasanya ketemu, reunian, orang sudah lama ketemuan. Disitulah kemudian mereka berbicara, berinteraksi, dan akhirnya di situ mereka berzina, dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya, kalau faktanya seperti itu, kata Pak Kiai, ya hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena hukum itu sangat terpengaruh dengan fakta. Bagaimana kita menghukumi sesuatu sangat terpengaruh dengan fakta. Sama seperti tadi, berbicara tentang corona, maka faktanya ini haruslah berasal daripada orang paling ahli tentang corona. Contoh misalnya, fakta tentang corona adalah virus ini menyebar lewat droplets, lewat interaksi dan lewat butiran-butiran air yang keluar daripada penderita itu. Dan fakta yang lain,
orang-orang yang terkena corona itu bisa jadi ketika dia sudah terinfeksi tapi tidak menampakkan gejala, nggak menampakkan gejala pilek, nggak menampakkan gejala bersin, tapi ketika dia ngomong dia bisa jadi untuk menularkan kepada orang lain. Fakta yang lain apa? Karena ini bentuknya sudah wabah, bahkan sudah masuk pada epidemi, bahkan masuk pada pandemi, maka ini paling tinggi. Maka ketika ini sudah menjadi sebuah keadaan yang paling tinggi, paling super, harus diadakan pengawasan, harus diadakan tindakan-tindakan yang juga lebih daripada biasanya. Nah, karena itulah muncul rekomendasi bahwa tempat-tempat yang menjadi tempat berkumpulnya orang lebih baik tidak berkumpul. Libur 14 hari harusnya di rumah supaya memutus mata rantai penyebaran. Karena ibarat api dan sekam, di mana tempat berkumpulnya sekam, di situ bisa muncul api. Maka sekamnya harus dipisah-pisah supaya apinya tidak muncul. Logikanya seperti itu. Dari situlah muncul fakta ini, kemudian diberikan pada para ulama. Para ulama mengeluarkan fatwa untuk sholat lebih baik di rumah, untuk menjauhi kemudian tempat-tempat berkerumun, termasuk jamaah sholat. Di situ hukumnya menjadi berbeda. Maka ketika hukumnya menjadi berbeda, orang sholat di masjid menjadi sesuatu yang bisa jadi makruh. Apalagi kalau seandainya dia menularkan yang lain atau dia penderita, maka bisa jadi menjadi haram. Kenapa? Karena kita sudah tahu problemnya memang bukan masalah penyakitnya, tapi masalah apakah sudah diadakan sebuah usaha yang paling maksimal untuk menghindari penyakit itu dan mengobati penyakit itu. Dan kita juga sudah tahu daripada beberapa hal yang kita pelajari bahwa pelayanan kesehatan itu tidak bisa untuk mengakomodasi semua orang sakit di saat yang sama. Sehingga kalau seandainya ini jumlahnya membludak karena wabah corona ini, orang-orang harus masuk rumah sakit dalam jumlah yang besar, ini rumah sakit nggak bisa untuk afford. Dengan kata lain, nanti orang-orang yang meninggal itu bisa jadi tambah banyak. Atau bisa jadi orang meninggal itu bukan gara-gara penyakitnya saja, tapi karena tidak ditangani secara proper. Itu yang dihindari, orang-orang yang sakit dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Karena itulah harus dihindari segala macam yang bisa membuat orang-orang itu sakit secara bersamaan, atau minimal mengurangi infeksi dari satu orang ke orang yang lain. Dan itu sangat membantu para tenaga kesehatan. Nah, itu maksudnya kenapa muncul hukum yang seperti tadi. Nah, kalau ada hukum yang seperti tadi, lalu ada yang bilang, wah, itu harusnya nggak begitu. Kenapa? Kita kan harusnya dalam kondisi seperti ini, kita harusnya malah mendekat kepada Allah, bukan menjauh pada Allah. Itu bukan menjauh. Orang ketika sholat sendiri, ketika sudah diberikan kemudian fatwa oleh para ulama, bukan menjauhkan daripada Allah, justru menaati hukum Allah. Karena hukumnya menjadi berubah karena ada satu fakta yang berubah seperti yang saya jelaskan di awal. Gini deh, gimana kalau seandainya teman-teman TBC? Ketika teman-teman TBC, teman-teman maksa untuk sholat di masjid, itu jadinya haram. Kenapa? Karena kita sudah tahu kita TBC, kita sholat di masjid bisa untuk menulari orang lain, maka kita menjadi haram karena kita membuat doror bagi orang lain. Jadi nggak serta-merta orang-orang yang sholat di masjid, orang-orang yang keluar rumah dalam arti kemudian berkumpul, mereka pesta, mereka kemudian pergi kemana-mana, mereka tidak membatasi gerakan mereka, bukan berarti mereka lebih beriman, lebih jantan, lebih jago, bukan. Tapi justru dalam hal ini, mereka justru tidak menaati hukum yang sudah berubah tadi, akibat perubahan fakta. Artinya, balik lagi, sholat berjamaah itu istimewa, keren, sunnah dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, Islam itu sangat fleksibel dan Islam memberikan keputusan hukum yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu, yang intinya masih berdasarkan dalil juga. Di dalam Islam dulu, Rasul katakan jangan masuk ke tempat wabah, yang sudah di dalam jangan keluar, di lockdown misalnya. Atau sama seperti pembahasan takdir ketika Abu Ubaidah al-Jarrah bilang kepada Umar bin Khattab, kok kamu jadi penakut sih Umar? Kok kamu nggak percaya takdir sih Umar? Kan kalau misalnya sudah takdirmu mati, ya kamu nggak masuk wilayah wabah pun kamu tetap mati. Tapi kalau misalnya takdirmu belum mati, kamu masuk wilayah wabah, kamu juga nggak akan mati. Kalau belum takdirmu daripada Allah, kamu harus mati. Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, saya berharap bahwa pertanyaan kayak gini bukan datang daripada kamu, yang mungkin menurut Umar yang harusnya sudah ngerti. Maka kemudian Umar berkata, saya hanya lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maka kita, ketika kita dikasih tahu, jangan pergi ke tempat kerumunan orang, jangan pergi kemudian ke tempat orang yang berkumpul, kurangi aktivitas-aktivitas di luar, perbanyak kemudian aktivitas-aktivitas yang social distancing dan seterusnya, termasuk misalnya contoh sholat di rumah untuk sementara waktu. Berarti kita sedang pergi dari satu keputusan hukum kepada keputusan hukum yang lain, yang insya Allah sama-sama halal. Artinya jangan sampai kita menganggap bahwa kita, kalau dalam kondisi kayak gini kita tetap sholat di masjid, lantas kita menjadi hebat dalam tanda kutip, kita menjadi lebih beriman. Enggak juga.
Nah kalau begitu misalnya, tapi kan nggak semua orang bisa kemudian untuk tetap di rumah. Iya, kita menghargai, kita respect, kita tahu nggak semua orang tetap harus di rumah. Yang bisa silahkan, yang nggak bisa ya mau apa, tenaga kesehatan, orang-orang yang memang harus pergi keluar dan segala macamnya. Tapi kalau tetap kita bisa, kita usahakan kita tetap untuk social distancing, nggak kemudian pergi kemanapun, dan kita menghindari untuk tempat-tempat perkumpulan, dan kita coba untuk membantu tenaga kesehatan dengan memutus mata rantai penyebaran corona ini. Jadi itu yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bermanfaat, sangat bagus untuk menjaga semangat kita untuk beribadah, dan itu juga bisa kita lakukan di rumah insya Allah atau di tempat-tempat yang lebih sepi. Kayak kita sekarang coba untuk kajian online, mudah-mudahan ini bisa mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang berbahaya. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah segera hilangkan kondisi ini dalam diri kita, di dalam negeri kita, di dunia, supaya kita bisa balik lagi untuk kajian bareng, sharing bareng, dan bertatap muka satu sama lain, dan tentunya sholat berjamaah bareng. Jadi gitu ya. Dan terakhir, ini nggak saya buat untuk menentang pendapat siapapun. Ini nggak saya buat untuk membenturkan pendapat saya dengan pendapat yang lain. Kalau ada pendapat yang lain dengan dalil yang lain, silahkan. Dengan yang beda agama aja kita juga legowo, apalagi cuma berbeda pendapat dengan yang muslim. Kalau saya secara pribadi, saya memilih untuk menaati atau untuk menuruti apapun yang telah difatwakan oleh para ulama tentang social distancing itu, karena ini adalah bukan permasalahan tentang iman, tapi permasalahan tentang ikhtiar. Rasulullah yakin dia pasti menang ketika dalam perang, cuma beliau masih memakai baju zirah yang berlapis. Untuk apa? Untuk menunjukkan pada kita, perkara iman itu perkara yang satu, perkara ikhtiar itu perkara yang lain. Perkara kita yakin akan dijaga Allah, perkara kita lebih takut kepada Allah, perkara kita meyakini ajal itu datangnya daripada Allah, perkara kita sabar ketika terkena musibah, itu adalah perkara yang satu. Tapi berikhtiar, waspada untuk hal-hal yang berbahaya, menaati perintah para ulama, menaati orang-orang yang lebih ahli dalam halnya, itu adalah sesuatu yang bersifat ikhtiar, dan Allah meminta kita untuk memaksimalkannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, hari ini hari Rabu tanggal 8 Maret 2020, menyimak begitu banyak polemik tentang sholat di rumah. AA, pimpinan Darut Tauhid dan seluruh jajaran Darut Tauhid memutuskan untuk sepenuhnya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. AA dan keluarga sudah sholat di rumah, dan semua juga dianjurkan sholat di rumah. Masjid Darut Tauhid sholat Jumat ditiadakan, juga sholat berjamaah di Masjid Darut Tauhid ditiadakan sampai kondisi memungkinkan. Kita memiliki majelis ulama yang memiliki otoritas dan keilmuan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam di Indonesia, juga bangsa ini. Oleh karena itu tidak usah bingung oleh broadcast dari orang-orang yang tidak jelas keilmuannya, tidak jelas tanggung jawabnya. Mari kita patuhi fatwa majelis ulama dan juga peraturan, perintah dari pemerintah yang bisa menjadi jalan tercegahnya menyebarnya virus ini. Jangan ragu-ragu hadirin, Allah tahu niat kita selalu ke masjid, juga Allah sudah tahu pahala ke masjid insya Allah sudah didapatkan kalau kita niat dan kita terbiasa. Dan kepatuhan kepada ulama dan pemerintah akan menambah pahalanya. Juga kesanggupan kita menjauhi penyebaran virus ini akan jadi amal soleh bagi kita. Jangan ragu-ragu untuk mematuhi hal yang benar, dan jangan mudah terpengaruh oleh broadcast yang tidak jelas siapa penulisnya, apa tanggung jawabnya, dan juga tidak jelas keilmuannya. Mudah-mudahan ada manfaat sahabatku sekalian. Mari tinggal di rumah sekuat tenaga, keluar hanya untuk darurat saja, dan jauhi kerumunan, jauhi keramaian, jauhi segala peluang kita terkena atau kita yang menyebarkan. Bagi yang memang terpaksa harus keluar dari rumah, maka jaga diri sekuat tenaga dengan memperbanyak doa dan zikir, jaga dari sentuhan, dan kalaupun pulang ke rumah, bersihkan tangan, mandi, supaya kita tidak menjadi jalan cobaan bagi yang di rumah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, semua persoalan jika dikaitkan dengan agama, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah
mengapa agama itu hadir. Ulama-ulama sepakat bahwa ada 5 minimal tujuan kehadiran agama. Yang pertama, memelihara agama itu sendiri, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta benda, dan memelihara keturunan. Segala sesuatu yang mengantar kepada pemeliharaan itu merupakan anjuran, bahkan kewajiban agama, dan segala sesuatu yang menghambat dan mengakibatkan terabaikannya tujuan tersebut terlarang oleh agama dalam berbagai tingkat larangan. Nah, sekarang virus corona, semua sepakat menyatakan bahwa dia membahayakan jiwa manusia. Karena itu, agama pasti mempunyai pendapat menyangkut hal ini. Dalam konteks ini, karena para ulama menyatakan dan para dokter bahwa bergaul dengan orang-orang, siapapun dia, apalagi yang terinfeksi dengan virus ini, dapat membahayakan jiwa manusia, maka perlu diambil langkah-langkah untuk menghindarkan pergaulan dengan mereka sedapat mungkin. Dari sini agama menyatakan bahwa karena ketika melaksanakan sholat Jumat berkumpul orang-orang yang bisa mengalami penularan atau memberi penularan terhadap orang lain, maka ulama-ulama memberi fatwa bahwa tidak dianjurkan bagi mereka yang khawatir akan terjadinya dampak buruk terhadap kesehatan, tidak dianjurkan bagi mereka untuk hadir dalam salat-salat berjamaah, bahkan salat Jumat. Itu fatwa bukan saja dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi juga oleh ulama-ulama di Al-Azhar. Memang agama Islam, sisi lain, kita lihat agama ini memberi kemudahan. Segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kesulitan terhindarkan oleh agama ini atau diupayakan untuk menghindarinya. Dulu, pada zaman sahabat-sahabat Nabi, pernah terjadi hujan lebat sehingga jalan becek. Azan ketika itu diubah redaksinya. Kalau dalam azan ada kalimat yang menyatakan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat, maka panggilan ketika itu berbunyi, salatlah di rumah kalian masing-masing. Ini bukan berkaitan dengan keselamatan jiwa, tapi berkaitan dengan kesehatan dan kemudahan. Karena itu pula orang-orang, sabda Nabi, orang-orang yang memberi aroma yang tidak sedap dilarang untuk mendekati masjid. Siapa yang makan bawang, sabda Nabi, maka jangan mendekati masjid Nabi. Kalau aroma buruk saja yang menyandangnya, yang memiliki aroma buruk itu terlarang untuk mendekat, apalagi orang-orang yang dapat menimbulkan mudarat bagi kesehatan. Itu pandangan agama.